Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat dapat berkumpul di masjid yang mulia yang kebetulan duduk di atas karpet yang baru ya. Yang kelihatan Bapak lebih betah duduknya kan. Duduknya betah apalagi kalau tiduran Pak lebih betah. Cuman tidak boleh ya. Adon sare mah di imah we cenah Pak. Ya. Ya mudah-mudahan ya dengan karpet baru ini kita semakin bersemangat untuk datang ke masjid untuk ibadah dan juga untuk thalabul ilmi. Ikhwati iman rahimakumullah, pada kajian pekan pertama sebagaimana yang telah disepakati oleh saya pribadi dan saya sendiri Pak, yaitu membahas tafsir Al-Quran dengan acuan utama tafsir Kementerian Agama, dan saya akan coba nanti gabungkan dengan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka Pak, biar lebih luas bahasannya. Nah pada malam ini kita akan menyelesaikan surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ke-7 sekaligus. Mudah-mudahan tamat hadirin malam ini. Nah saya percaya banget bahwa Bapak itu sudah hafal ayat 6 dan 7. Sudah teruji sebab setiap hari ayat ini dibaca minimal 17 kali di dalam sholat fardu. Nah ayat itu berbunyi, ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdina, tunjuki kami, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, telah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu terjemahan dari surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ke-7. Nah, sebelum kita membahas tafsirnya lebih jauh, saya ingin menanggapi tuduhan ya, tuduhan dan juga fitnah ya dari sebagian misionaris dari tetangga kita yang agamanya beda dengan kita. Nah, mereka itu dalam rangka menyesatkan umat Islam, memurtadkan umat Islam, mengajak umat Islam pindah ke dalam agama mereka, itu sering menggunakan ayat 6 ini sebagai hujah. Kata mereka begini, umat Islam setiap sholat berdoa, tunjuki kami jalan yang lurus. Berarti umat Islam belum mendapatkan jalan lurus. Ini logika ya. Jadi kata mereka umat Islam itu minta aja jalan lurus sampai meninggal, tidak pernah dapat mana yang lurus itu. Jadi minta tiap sholat, tunjuki kami jalan yang lurus. Ditambah lagi dengan umat Islam juga sering mendoakan nabinya, salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti Allahumma sholli wa salim wa barik ya ala Muhammad. Ya Allah berikanlah keberkahan, keselamatan kepada Nabi Muhammad. Jadi nabinya sendiri belum selamat, minta doa kepada umatnya. Kan mendoakan semoga Allah berikan keselamatan kepada Muhammad. Nabinya aja nggak selamat, apalagi umatnya katanya.
Ini Pak, ya, lumayan kan kalau kita ditanya begitu kan, benar ogenya cenah mending pindah baik itu. Nah sedangkan agama kami, ya, kata mereka Pak lanjutannya, itu kalau Anda masuk ke dalam iman kami dijamin selamat, sebab di kami ada juru selamat. Nah ini masuk Pak. Kalau Yesus itu menyelamatkan, asal kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan yang mati di tiang salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Sehingga orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Jika pendeta Pak ya, pendeta gitu khutbah Pak. Nah jadi kalau kami itu Yesusnya menyelamatkan, kalau Muhammad itu kan belum selamat, malah minta doa kepada umatnya. Nabinya aja belum selamat, apalagi umatnya. Jadi tolong dipikirkan, tanya, udahlah gabung aja ke kami, dapat selamat, dapat beras, dapat supermi, Pak tuh. Apalagi Pak. Nah, ini umat Islam yang masih awam, imannya masih tipis, ilmunya masih dangkal, terpengaruh Pak ya. Iyalah, siapa takut Pak, Dina. Nah mungkin saya ingin memberikan hak jawab ya. Ini bukan menghujat agama lain, bukan Pak. Tidak bermaksud menghujat atau menghina, bukan, tapi menjawab. Ini kan tuduhan yang tidak ada buktinya, tuduhan keliru. Nah kita jawab ya. Ini yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim itu bukan berarti kita belum tahu jalan yang lurus, sudah tahu. Nah, tetapi maksudnya, nah, ihdina itu Pak di dalam tafsir ada 3. Pertama, dullana, tunjuki kami. Yang kedua adalah wafikna, tetapkan kami. Tetap itu artinya istiqomah ya, tetapkan kami di jalan yang lurus itu. Karena orang yang hari ini di jalan lurus belum tentu esok hari masih di jalan itu, kan bisa aja besoknya pindah ke jalan yang bengkok Pak. Jadi minta ditunjukkan dan ditetapkan, tetap di jalan lurus sampai akhir hayat. Itu maksud doa ini. Jadi bukan tidak tahu jalan yang lurus. Nah kemudian Nabi kita itu, Rasul kita, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman itu kan berjasa kepada kita Pak. Beliaulah yang telah memberikan petunjuk bagaimana cara hidup yang benar di dunia. Beliau berikan ajaran yang dapat menyelamatkan. Maka sudah selayaknya kita itu berhutang budi kepada Nabi kita, dan kita memberikan adab sopan santun kepada beliau dengan membaca sholawat. Nah itu bukan untuk beliau Pak, Nabi kita udah yakin selamat di surga. Nah tapi untuk kita, kan ada hadis yang menyebutkan siapa orang yang membaca sholawat 1 kali kepada aku, maka Allah memberikan sholawat 10 kali kepada orang yang baca itu. Makanya sering-seringlah kita membaca sholawat Pak. Ya paling tidak di dalam sholat kita kan. Itu jadi bukan berarti Muhammad itu masih celaka, belum selamat, minta doa kepada umat, tidak Pak. Jadi kita mendoakan Nabi kita dengan sholawat itu bukan untuk beliau Pak, tapi untuk kita sendiri. Berpahala dan dijamin kita mendapat syafaat beliau Pak itu. Sebagai adab ya kepada beliau, manusia yang paling berjasa. Sampai kata seorang ulama, jasa Nabi kita itu Pak ibarat ada orang yang sedang hanyut di sungai Pak, tiba-tiba dipegang tangannya, ditarik. Nah sungai itu adalah neraka. Jadi ada orang yang akan masuk neraka, oleh Nabi itu ditarik Pak, dipindahkan kemana? Ke surga. Cuman banyak yang tidak mau Pak, ditarik teh, ayo ke neraka Pak, ada Pak. Nah ini, jadi jasa Nabi kita itu luar biasa. Nah, sebagai bentuk balas budi kita kepada beliau yang tidak mungkin terbalas itu dengan menyampaikan sholawat dan salam dan berkah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan untuk beliau, tapi untuk kita umatnya yang cinta kepada beliau. Itu Pak menjawab tuduhan kaum misionaris Pak yang mencoba mengganggu keyakinan umat Islam dengan cara-cara yang licik Pak, memutarbalikkan makna Al-Fatihah dan sholawat Nabi.
Itu masih banyak hadirin sekalian. Ada sekian puluh Pak tuduhan-tuduhan yang keliru. Nanti insya Allah lah sewaktu-waktu kita bedah Pak. Ya, barangkali ada yang datang ke rumah Bapak, Pak. Ke rumah Bapak di rumah tiba-tiba mengajak Pak, ngajak pindah ke sana. Katakan aja Pak, kalau Bapak diajak pindah ya, jawab aja gini, ya bukan saya pindah, Anda lah pindah ke Islam gitu Pak. Ajak lagi ke Islam Pak. Oh nggak mau ya jangan mengajak kami itulah. Lakum dinukum waliyadin. Kita berjalan pada agama masing-masing, jangan saling mengganggu Pak. Itu hadirin sekalian ya. Ya mungkin kita tidak pernah Pak didatangi orang itu, tapi kita harus mengetahui kalau ada orang yang menghujat surat Al-Fatihah ini untuk menunjukkan bahwa umat Islam belum mendapat jalan yang lurus dan Nabi kita masih belum selamat. Itu adalah pendapat yang keliru, salah 2000% Pak salahnya. Saya kira Pak itu. Nah kita kembali Pak ke ayat ini, ayat yang ke-6, ihdina ya, tunjuki kami. Ini bisa kita maknai berikan kami petunjuk. Petunjuk dalam bahasa Arab namanya hidayah. Jadi berikan kami hidayah as-siratal mustaqim agar kami tetap berada pada jalan yang lurus Pak. Nah, siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Di dalam bahasa Arab ada dua istilah jalan, ada sabil, ada sirat Pak. Sering kita mengatakan sabilillah kan jalan Allah Pak ya. Itu sabil, yang kedua sirat. Itu agak beda Pak pengertiannya. Kalau sabil itu jalannya umum, jalan sempit, jalan gang, jalan bengkok, jalan yang lebar, jalan yang berliku-liku, itu sabil Pak. Kalau sirat itu jalan yang lebar ya. Jadi sirat itu jalannya lebar, mustaqim lurus. Jadi ibarat jalan yang lebar, yang lurus, jalan apa namanya? Jalan tol tuh Bapak mah sering ke tol Pak ya. Jalan tol Jagorawi, Cipularang kan, Purbalunyi itu kan lebar dan lurus sehingga cepat sampai ke tujuan yang dimaksud Pak. Itu jadi dengan siratal mustaqim itu lebar, lurus sehingga cepat sampai ke tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah jalan yang membawa kepada kebenaran dan keselamatan. Maka orang yang berada pada siratal mustaqim, dia hidupnya benar dan mendapat selamat. Ujung-ujungnya nanti masuk ke mana? Ke surga Pak. Itu siratal mustaqim. Nah kemudian pada ayat yang ke-7 itu dijelaskan apakah jalan yang lurus itu, apakah siratal mustaqim itu. Nah disebutkan Pak, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat Pak. Ini bukan jalan biasa, jalan kehidupan ya, jalan kehidupan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Nah, berarti di dalam surat Al-Fatihah ayat yang terakhir ada 3 macam jalan kehidupan Pak. Itu jalan kehidupan orang-orang yang mendapat nikmat, itu jalan yang lurus tadi. Yang kedua, jalan kehidupan orang-orang yang dimurkai. Itu jalannya bengkok Pak, tidak lurus kan. Dan yang ketiga, jalan orang-orang yang sesat, itu pun bengkok, tidak lurus. Nah, jalan orang yang mendapat nikmat itu siapa Pak? Orang di sini maksudnya yang mendapat nikmat. Ini masalah nikmat buat iman. Kita bisa membagi nikmat 3 macam Pak. Nah, apakah kita termasuk orang yang mendapat nikmat? Nah, ada 3 macam nikmat. Ya, pertama ada nikmat material. Nikmat material itu ya nikmat makanan, minuman, pakaian, rumah, Pak, kekayaan, kesehatan, itu nikmat material.
Itu nikmat yang paling rendah, Pak. Yang paling rendah. Sebab nikmat yang ini tidak menjamin keselamatan. Kata orang Sunda, Pak, nikmat material itu adalah nikmat yang membuat, Pak, beteng jadi seubeuh, siapa? Beteng jadi seubeuh, baju weuteuh, Pak, imah pageuh, pamajikan reuneuh, Pak. Tuh, Bapak pengalaman, Pak, ya. Pakai baju weuteuh pengalaman, Pak. Ya. Beteng seubeuh dengan makanan. Baju weuteuh itu adalah sandang. Imah pageuh papan. Nu reuneuh pamajikan, Pak, ya. Asal. Ada juga yang mengungkapkan pakai cara lain. Dahar jeung daging kotok, kenapa? Boga budak montok, pemajikan denok, sawah ledok, mitoha, rajin ngalongok, Pak. Ulah diteruskeun Kak bisi kayak luas teuing, Pak. Pak Edi mah tos seuri ya, Pak. Apa tungtungna ka mana cenah? Tahu menjawab apa lah. Nah, ikutan Pak ya. Nah itu hadirin sekalian. Itu nikmat material. Nah, yang dimaksud dengan an'amta alaihim, orang yang engkau beri nikmat bukan nikmat ini, Pak. Karena kalau nikmat material ini merata, Pak, semua orang dapat semua orang. Orang kafir juga bahkan mungkin lebih banyak nikmat yang materialnya, Pak. Lebih kaya, lebih makmur. Jadi bukan itu. Nah, nikmat yang kedua di atas nikmat material ada nikmat sosial, Pak. Karena kata para ilmuwan, manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain untuk teman hidupnya. Nah, nikmat sosial itu yang paling penting adalah keluarga. Nah, kalau bapak suami punya istri, istri punya suami, bapak ibu punya anak, anak punya bapak punya ibu, kakek nenek punya cucu, cucu punya kakek punya nenek. Ya, kalau bapak sekarang nikmatnya udah nama apa ya? Tapi berkurang ya. Dulu punya kakek, kakeknya meninggal, nenek meninggal, bapak ibu meninggal juga. Tapi ada penggantinya istri kita, kan? Istri kita punya anak, anak kita punya anak, anaknya punya anak lagi, Pak. Sampai ada anak, ada cucu, ada buyut, ada bau, janggaware, udeg-udeg, kakait siur, kakait timba, gitu, Pak. Kakek timba apa tuh sampai 7 turunan, kan? Itu nikmat sosial. Kemudian ada tetangga, teman, sahabat, relasi. Nah, banyak orang yang banyak sahabat, banyak teman, itu berarti nikmat sosialnya adalah dia miliki. Tentu kalau orang-orangnya orang-orang baik, Pak, orang-orang saleh, ya. Nah, yang ketiga itu nikmat yang paling tinggi itu nikmat spiritual, Pak. Itu iman. Iman Islam, ya, iman dan Islam itu nikmat spiritual. Nah, kata para ulama, yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, itu nikmat spiritual, nikmat rohaniah. Nah, siapa mereka itu yang mendapat nikmat spiritual, rohaniah? Nanti Bapak bisa lihat di Quran, Pak. Ini tafsir Quran dengan Quran. Lihat surat An-Nisa ayat 69, surat 4, Pak. Surat 4 ayat 69. Itu ayatnya mungkin sudah kenal Bapak ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Al-ayat, Pak, dipotong aja. Nah, siapa orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, mereka akan bersama di surga, Pak, akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Nah, ini nyambung dengan ayat ke-7 Al-Fatihah. Siapa, Pak? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Jadi para nabi itu orang yang mendapat nikmat spiritual, Pak. Bukan nikmat material dan nikmat sosial, tapi spiritual. Coba kita lihat, Pak, ada seorang nabi yang kelihatannya itu susah hidupnya, Pak. Banyak kesulitan. Nabi Ayub alaihissalam. Itu 18 tahun beliau itu mendapat kesulitan. Ditimpa penyakit yang berat, kemudian
diobati sampai habis hartanya, penyakitnya belum sembuh. Kemudian keluarganya juga ada yang meninggal dan meninggalkannya karena mungkin bosan Pak ngurus yang sakit. Nah, tapi selama itu beliau kan tetap sabar dan akhirnya beliau itu disembuhkan dari penyakitnya, kekayaannya datang lagi, keluarganya kumpul lagi Pak. Nah itu beliau mendapat nikmat walaupun mendapat musibah, karena iman itu. Itu Nabi Yakub berpisah dengan Yusuf itu sampai puluhan tahun Pak. Nabi Yusuf kan sampai dijual sebagai apa ya, jualan Pak, dan beliau sempat dipenjara tanpa kesalahan bertahun-tahun namanya. Itu orang yang kelihatan sulit tapi dapat nikmat spiritual Pak. Jadi para nabi. Nah, yang kedua siapa? Wasidikin. Sidikin itu orang yang sangat benar dalam imannya, sangat kuat Pak dalam mempertahankan kebenaran. Ini diantaranya yang termasuk sidikin itu adalah orang-orang terdekat Nabi. Kalau Nabi kita para sahabatnya, Nabi Isa itu hawari Pak, hawariyun, hawari yang jumlahnya 12 orang gitu kan, itu namanya sidikin. Yang ketiga siapa Pak? Yang ketiga syuhada. Nah kalau syuhada itu adalah orang-orang yang syahid. Orang-orang yang syahid itu Pak, maksudnya orang yang meninggal dunia dalam membela Islam. Itu syahid. Itu syahid akhirat. Ada juga syahid yang sifatnya dunia Pak. Itu orang yang meninggal dunia dalam keadaan menderita. Ya misalkan seorang perempuan yang meninggal ketika melahirkan anak, atau orang yang meninggal karena sakit perut. Ya sekarang mungkin kanker Pak termasuk tuh. Ada orang yang meninggal karena tertimpa benda keras. Sedang lewat ada benda jatuh Pak, pohon jatuh ke kepala, meninggal, syahid Pak. Ini bisi bapak hayang syahid Pak. Pas hujan gede Pak, ngaliwat ke tangkal kai, sugana runtuh Pak. Dan menimpa kita kalau mau syahid Pak. Atau orang yang meninggal karena ya tertabrak juga sama, ketabrak mobil Pak, syahid juga. Atau orang yang terbakar Pak, terbakar, syahid. Ada juga yang tenggelam, orang yang mati tenggelam syahid juga. Misalkan bapak mandi Pak di jolang, meninggal dunia Pak, titeleun ka jolang Pak. Ya bisa aja Pak ketika sedang mandi pingsan Pak. Kepalanya masuk jolang kan meninggal Pak, karena oksigennya terhalang. Ini itu syahid. Tapi yang dimaksud ini syahid akhirat. Itu orang yang meninggal karena membela Islam. Itu. Kita mah nabi bukan Pak ya, bukan nabi. Sidikin sahabat nabi bukan Pak. Syuhada juga mah henteu oke Pak. Yang keempat wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Nah jadi orang yang soleh ini kan tidak hanya nabi, syuhada, dan sidikin. Kita pun yang bukan nabi bisa jadi orang yang saleh. Orang yang benar akidahnya, yang benar ibadahnya, yang benar akhlaknya, itu orang soleh. Itu orang yang mendapat nikmat. Jadi kalau kita jadi orang soleh Pak, itu lebih penting daripada jadi orang kaya. Sok mending mana Pak, bapak itu soleh miskin Pak, atau kaya raya soleh? Yang mending eta Pak. Istri waswes yang kaya raya tapi tidak soleh. Insya Allah Pak, saya pilih yang barusan, soleh bari kaya teh Pak. Itu hadirin sekalian ya. Jadi inilah Pak orang yang mendapat nikmatnya spiritual hadirin. Makanya di dalam Islam itu kita berusaha Pak mensolehkan diri kita dan mensolehkan orang lain Pak. Utamanya anak kita Pak. Anak-anak itu kesolehannya tergantung kita. Kalau anak kita soleh, nanti akan mendoakan kita udah di alam barzah. Nah, doa anak soleh itu akan memberikan kebaikan buat kita. Cuman Pak tidak gampang mensolehkan anak. Kenapa? Kalau bapaknya soleh Pak, anaknya belum tentu soleh Pak. Saya punya seorang bapak teman di Haruman sana, namanya Bapak Soleh Pak.
anaknya itu Dedi Agus Pak. Bukan soleh, ayo boyan aja Pak. Belum tentu bapaknya soleh, anaknya soleh, bisa Agus Dedi Pak. Itu tidak gampang Pak mensolehkan anak. Ya pengalaman aja Nabi Nuh alaihissalam itu tidak bisa mensolehkan Kan'an Pak. Anaknya kan tenggelam Pak, dengan orang kafir. Tapi jangan dijadikan hujah ya. Jangankan saya, Nabi Nuh aja gagal membuat anaknya soleh, apalagi saya mah bukan Nabi. RT lain saya macam itu. Jadi RT dihubungkan banyak kan. Nah ini hadirin sekalian, jadi orang soleh mungkin kita memaksudnya itu nikmat spiritual. Nah kemudian goiril maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Maghdub itu adalah isim maf'ul Pak, dari kata godiba ya. Godiba itu murka, maghdub dimurkai. Jadi bukan jalan kehidupan orang-orang yang dimurkai Allah. Itu bukan itu. Nah, siapa orang yang dimurkai Allah itu? Kalau menurut Nabi Pak dalam hadis riwayat Ahmad, ini hadis Pak ya. Kata beliau Pak, innal maghduba alaihim al yahudu. Nah, ini pun tambisi aya nu kasinggung ya. Sesungguhnya orang yang dimurkai Allah itu kata Nabi adalah orang-orang Yahudi, Pak. Orang-orang yang sekarang mendiami negara Israel, Pak. Jadi bukan Israel, Pak, Yahudi itu yang dimurkai itu. Kalau Israel itu orang soleh, Pak. Itu Nabi Yakub. Itu nama lain Yakub adalah Israel ya. Nah, kalau yang disebut Yahudi itu Bani Israel. Jadi keturunan dari Nabi Yakub. Jadi siapa dulu pertama anak Yakub? Ya, yang 12 itu Yehuda yang paling sulung. Ya, yang ke-11 itu Yusuf, Bunyamin yang bungsu, Pak. Sisanya apalah saya, Pak. Yang terkenal Yahuda. Nah, makanya keturunan Nabi Yakub itu suka disebut orang-orang Yahudi, Bani Israel ya. Kalau keturunan Nabi Ismail itu Bani Ismail sampai kepada Nabi kita dan orang-orang Arab sekarang. Jadi kalau sebenarnya Pak orang Arab dan orang Yahudi itu saudara. Jadi kalau lihat karuhunnya Pak, anak moyangnya sama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 2 istri kan. Pertama itu Sarah, kedua Hajar. Nah dari Hajar itu punya putra namanya Ismail. Nah keturunannya Bani Ismail. Dari Sarah punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yahuda sampai Yusuf Ismail. Bunyamin. Nah anak-anak keturunan dari Nabi Yakub ini disebut Bani Israel. Karena beliau nama lainnya Israel. Jadi jangan mengatakan Israel jahat. Oh jangan Pak, istighfar Pak. Yang jahat Bani Israel Pak. Yang ngeyel, yang bandel, yang kejam, yang sadis itu adalah Bani Israel, bukan Israel. Karena Israel itu Nabi Yakub, itu orang saleh, Nabi Pak. Ya baik teman-teman. Jadi Bani Israel, orang-orang Yahudi ini kata Nabi adalah orang yang dimurkai Pak. Nah kenapa mereka dimurkai? Ya? Mereka itu Pak orang yang cerdas, yang mengerti, mengetahui, tapi menentang. Itulah orang yang dimurkai. Itulah Yahudi. Nah kemudian kalau orang yang sesat, walau dolin, bukan jalan orang yang sesat. Sesat itu artinya salah jurusan, salah alamat. Bapak mau kemana? Ke Cileunyi Pak. Naik mobil arah Cicaheum Pak, atau ke Padalarang gitu Pak, kecil sesat temannya Pak, itulah. Nah orang sesat itu orang yang salah jalan, tidak tahu kebenaran, yang taunya kebatilan. Jadi keyakinannya keliru, amalnya salah, itu sesat. Nah siapa yang sesat? Kata Nabi, wadolin an-nasoro. Kata Nabi Pak, orang yang sesat itu adalah orang Kristen. Tadi Pak yang mengajak tadi yang mengatakan
Nabi Muhammad belum selamat kan, sedangkan Yesus adalah juru selamat, menyelamatkan manusia yang berdosa. Asal percaya aja Pak, percaya aja Pak, udah selamat Pak, ke surga. Nah, ini sesat Pak, ke neraka justru Pak, nggak ke surga. Kita lihat surat ini Pak, surat Al-Bayyinah Pak, ayat ke-6 ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir baik dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu artinya orang yang diberi kitab suci. Itu orang Yahudi dan orang Nasrani atau Kristen dengan segala sektenya. Itu pinari jahannama, mereka itu di dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarul bariyah, itulah seburuk-buruk makhluk Pak. Jadi kalau Bapak ingin tahu makhluk apa yang paling buruk Pak, apakah babi, anjing, tikus, kecoa? Bukan Pak, orang kafir. Nyeri hati Pak, untung kita mah bukan kafir Pak. Walaupun kafir kaya Pak, yang paling repot kafir miskin Pak. Udah kafir miskin lagi ya, itu buruknya kebangetan Pak, syarul bariyah. Nah, kemudian innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, mudah-mudahan kita masuk Pak ya, insya Allah. Ulaika hum khairul bariyah, itulah sebaik-baik makhluk. Hadirin, orang kafir Pak, tinggi, putih, mancung, seburuk-buruk makhluk, lahirnya di Hollywood Pak. Nah, orang beriman Pak, pendek, gendut, mancung kajero, irungnya pesek, tapi mukmin, itu sebaik-baik makhluk. Jadi mending mana? Atau mending tinggi, putih, mancung, kafir, atau pendek, begeng, hidung, hiruk, mukmin? Asa mending kena digabungkan banyak. Digabungkan lah. Yang paling bagus yaitu seburuk-buruk makhluk itu orang kafir. Jadi ini Allah bukan menghina ya, menjelaskan hadirin. Cuman kita tidak boleh ke orang kafir membaca ayat ini di hadapannya, hey, menurut Quran kamu seburuk-buruk makhluk, lebih buruk daripada gogok dan babi. Nah, jangan Pak, karena mereka pun kalau baca akan tahu sendiri. Tapi tadi teh apa? Tidak merasa salah, itulah sesat. Nah, itu orang-orang Nasrani hadirin. Sampai mereka tuh tersesat akidahnya. Nabi Isa sebagai Nabi Rasul diangkat sebagai Tuhan. Tuhan yang ketiga Pak, dari Trinitas itu kan. Roh Kudus itu malaikat Jibril hadirin, yang datang kepada Siti Maryam memberitahu bahwa Allah akan memberikan bayi. Tuhan kan oleh orang Kristen Roh Kudus pada Jibril kan, di samping Tuhan yang asal Bapa namanya. Jadi Allah punya anak, Yesus Allah punya Bapa. Nah, ini kan sesat menurut surat Al-Ikhlas Pak, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak, tidak berbapa. Itu akidah yang lurus. Nah, ketika orang itu menyebutkan Allah itu berputra, Allah berbapa, berarti termasuk orang yang sesat. Itu Nasrani itu. Nah, jadi itulah Pak tafsir surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Nah, mungkin yang perlu saya tambahkan di sini, buat iman, apakah orang yang dimurkai hanya orang Yahudi saja? Nah, ini pertanyaannya. Ternyata Ibnu Katsir, Pak, Ibnu Katsir itu mengatakan yang dimurkai itu orang Yahudi dan orang yang serupa Yahudi. Bisa orang Islam tapi serupa Yahudi. Siapa mereka? Kata Ibnu Katsir, orang yang berilmu tapi tidak beramal. Jadi
Ilmunya ada, amalnya tidak ada. Jadi ilmunya tidak amaliyah, Pak. Ilmunya tidak melahirkan amal. Itulah orang yang dimurkai. Jadi Allah sangat murka kepada orang yang mengerti, berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itulah yang dimurkai. Itu jangan-jangan ada di antara umat Islam, Pak. Tapi bukan bapak lah, bapak mah kelihatan kicip lagi saroleh, Pak. Bukan ya, insya Allah, Pak. Nah, kalau dolin ya Kristen, Nasrani plus, nah siapa orang-orang yang beramal tapi tidak berilmu. Jadi mengamalkan tapi salah, melenceng, menyimpang. Kenapa? Karena tidak dilandasi oleh ilmu yang benar. Jadi amalnya tidak ilmiah, Pak. Amalnya tidak berdasar kepada ilmu. Kalau Yahudi ilmunya tidak amalia. Kalau yang lurus, orang mendapat nikmat, itulah orang yang berilmu dan beramal. Jadi kalau kita punya ilmu dan diamalkan, itulah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ya, nikmat spiritual itu, Pak. Jalannya jalan yang lurus. Biasa rese, Pak, adananya. Ya, saya berharap adan sampai, Pak. Nah, baik, tambahan dikit, Pak ya. Nah, pada pertemuan dulu saya pernah menjelaskan tentang hidayah, Pak ya. Ihdi kan berilah kami hidayah. Nah, saya akan menambahkan, Pak, pembagian hidayah menurut dua ulama. Pertama Imam Rogib Al-Asfahani, yang kedua Al-Marogi, Pak. Ini dua orang ulama. Kalau Asfahan itu ahli bahasa Quran, kalau Al-Marogi ahli tafsirnya. Nah, kedua ulama ini berpendapat hidayah itu dibagi-bagi. Nah, saya menggabungkan pendapat kedua ulama ini, Pak. Hidayah itu ada dua macam, Pak. Pertama ada hidayah di dunia, yang kedua hidayah di akhirat. Nah, hidayah di dunia itu dibagi lagi tiga macam. Waduh, liar ya. Ada hidayah, istilah saya, Pak, hidayah umum, hidayah khusus, dan hidayah istimewa. Supaya tambah liar, Pak, hidayah umum bagi tiga lagi. Bagi kerung ya, Pak, tenanglah. Yang dimaksud hidayah umum diberikan kepada semua orang. Ada tiga. Pertama adalah naluri, insting. Yang kedua indera. Yang ketiga akal. Naluri, indera, dan akal. Kemudian kalau hidayah yang khusus, nah adalah hidayah agama, din. Tapi agama apa? Agama Islam, bukan agama macam-macam. Karena agama itu cuma satu, Pak, dalam pandangan Allah, Islam. Nah, ini khusus, Pak. Nggak semua orang kan dapat hidayah ini. Tadi kan Yahudi, Nasrani itu nggak dapat hidayah Islam. Mereka kan non-Muslim. Nah, yang ketiga hidayah istimewa. Apa itu hidayah taufik? Ya. Taufik itu artinya adalah tepat. Tepat itu artinya benar, sesuai. Jadi orang yang mendapat hidayah taufik itu tepat dengan agama. Jadi dia mampu menjalankan agama Islam, mengamalkan Islam. Itu hidayah taufik. Beda dengan taufik hidayah, itu mah tukang badminton, teman. Taufik hidayah ya. Ini hidayah taufik, petunjuk berupa kemampuan kita mengamalkan Islam dengan kafah. Itu hidayah di mana, Pak? Di dunia. Yang kedua di akhirat. Nah, kalau di akhirat itu hidayah apa? Hidayah menuju surga, yang mengantarkan kita ke dalam surga. Ini mungkin saya bacakan dalilnya, Pak, yang terakhir ya. Nanti Bapak lihat surat Al-A'raf surat 7 ayat 43, Pak. Ini dikisahkan ketika orang-orang masuk surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Suka dipakai mukadimah pidato, Pak ya. Hamdalah kan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini perkataan ahli surga. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi hadana, yang telah memberi hidayah kepada kami.
lihada ke tempat ini. Kemana? Ke surga. Jadi orang ke surga itu hidayah Allah Pak, di akhirat. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidak mungkin mendapat hidayah ke tempat ini kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Nah, tapi jelas hadirin, hidayah ini bergantung kepada hidayah yang di dunia tadi. Kita bisa ke surga kalau kita menggunakan naluri kita, Pak, indera kita, akal kita disesuaikan dengan agama. Jadi kita naluri, indera, akal itu dituntun oleh agama. Itu orang mendapat hidayah taufik, baru di akhirat mendapat hidayah menuju surga. Mudah-mudahan Pak kita sampai ke sana Pak ya. Nah, dengan ini tamatlah surat Al-Fatihah Pak. Ya, insya Allah pekan depan kita mengadakan ujian akhir. Nggak ada ujiannya Pak. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.